Annyeonghaseyo, selamat bertemu kembali dengan saya dari Indonesia IPS Center HRD Korea. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tata cara pengajuan surat konfirmasi karantina mandiri bagi PMI Korea Visa E9 yang sekarang sedang cuti atau pulang ke Indonesia dan akan kembali lagi ke Korea Selatan. Seperti kita ketahui bersama, dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19, pemerintah Korea Selatan menetapkan aturan wajib isolasi diri kepada semua orang yang masuk ke Korea sejak 1 April 2020. PMI Korea Visa E9 yang kembali ke Indonesia untuk sementara waktu atau sedang cuti harap memperhatikan hal-hal berikut ini untuk mencegah terjadinya kerugian seperti dipulangkan secara paksa setelah sampai di Korea. Yang pertama adalah pengajuan penerbitan surat konfirmasi karantina mandiri. Yang kedua, penyerahan surat konfirmasi kesanggupan untuk menanggung biaya karantina mandiri dan biaya pengobatan seandainya nanti dinyatakan positif corona setelah tiba di Korea Selatan. Yang pertama terkait dengan pengajuan surat konfirmasi karantina mandiri. PMI yang masuk Korea mulai tanggal 11 Mei 2020 wajib memperoleh surat konfirmasi karantina mandiri dari Indonesia IPS Center HRD Korea. Adapun prosedur pengajuan penerbitan surat tersebut, sebelum PMI mengajukan formulir permohonan ke Indonesia IPS Center, harus berkonsultasi dulu atau berkoordinasi dengan pihak perusahaan terkait dengan tanggal kedatangan masuk kembali di Korea dan tempat karantina yang akan digunakan nantinya. Jangan sampai Anda mengajukan formulir pengajuan ke Indonesia IPS Center tetapi Anda belum berkoordinasi, belum ada kesepakatan dengan pihak perusahaan terkait dengan tanggal masuk Anda ke Korea dan tempat karantina yang akan digunakan. Ya. Kalau kejadiannya seperti ini, nanti bisa merugikan Anda sendiri. Karena apa? Nanti dari pihak HRD Korea akan menghubungi pihak perusahaan atau penjamin Anda untuk memastikan tempat karantina yang Anda tuliskan di dalam formulir pengajuan tersebut. Kalau nanti pihak penjamin atau pihak perusahaan sampai tidak tahu dan tidak bisa memberi keterangan menjelaskan kepada pihak HRD Korea, maka permohonan surat konfirmasi karantina mandiri yang Anda ajukan ke kami bisa tidak diterbitkan. Oleh karena itu, sekali lagi, sebelum Anda mengajukan formulir ke kami, silakan untuk berkoordinasi dulu dengan pihak perusahaan terkait dengan tanggal masuk dan tempat karantinanya. Adapun syarat tempat karantina mandiri yang terpenting, satu ruangan itu hanya bisa dipakai oleh satu orang saja. Jadi tidak boleh satu ruangan dipakai bareng-bareng untuk karantina bersama dengan orang lain. Atau satu orang sedang karantina, orang lain ikut tinggal dalam satu ruangan tersebut, tidak diperbolehkan. Ya. Sekali lagi, satu ruangan karantina hanya untuk satu orang. Kemudian ada toilet
atau kamar mandi untuk keperluan Anda selama masa karantina. Jangan sampai nanti Anda keluar jauh meninggalkan tempat karantina karena ingin ke toilet, ya. Fasilitas umum seperti hotel, indekos, ataupun penginapan lainnya itu juga tidak bisa ditetapkan sebagai tempat isolasi diri. Tempat karantina mandiri harus berada di daerah yang sama atau satu kota dengan tempat kerja Anda. Bagi pekerja atau PMI yang sudah keluar dari perusahaan, kemudian sekarang sedang mencari perusahaan lain, maka tempat karantinanya itu harus disamakan dengan tempat kerja Anda terakhir kali itu ada di daerah mana. Misalnya kalau terakhir kali sebelum Anda keluar dari perusahaan itu kerja di daerah Incheon, maka tempat karantinanya juga harus cari di daerah Incheon. Jika tidak memungkinkan untuk penggunaan fasilitas karantina mandiri seperti yang telah saya sebutkan di atas, Anda bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat, tentunya dengan menanggung biaya itu untuk karantina, ya. Jadi kalau Anda menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat, maka biaya karantina tersebut ditanggung oleh Anda sendiri. Ya. Nanti kalau Anda sudah berkoordinasi mendapatkan atau mencapai kesepakatan dengan pihak perusahaan terkait dengan tempat karantina dan tanggal masuk ke Korea Selatan, Anda nanti bisa mengajukan atau mengisi formulir dan diajukan ke Indonesia IPS Center. Sedangkan formulir untuk pengajuan surat konfirmasi karantina mandiri Anda bisa download di website Indonesia IPS Center, yaitu di hrdk.epsid.com, ya. Nanti di situ Anda bisa download formulirnya. Ada yang formulir dalam versi bahasa Korea dan formulir dalam versi bahasa Inggris, ya. Jadi silahkan nanti Anda memilih salah satu, boleh yang versi bahasa Inggris atau versi bahasa Korea, ya. Kita juga sertakan yang dalam terjemahan bahasa Indonesia di website itu, tetapi untuk versi bahasa Indonesia itu hanya sebagai panduan Anda kalau misalnya Anda mengalami kesulitan untuk memahami isi yang ditulis dalam bahasa Korea atau bahasa Inggris, ya. Setelah Anda download, nanti Anda isi secara lengkap, kemudian di-scan dan filenya dikirimkan ke alamat kami, yaitu indonesia.eps@gmail.com, ya. Formulir pengajuan yang sudah kami terima dari PMI Korea akan kita lihat dulu, akan kita periksa apakah sudah lengkap. Kalau memang nanti belum lengkap, kita suruh untuk melengkapi dulu. Kalau semuanya sudah lengkap, akan kami kirimkan ke Korea, ya. Dari HRD Korea akan menerbitkan surat konfirmasi karantina mandiri setelah melakukan verifikasi apakah tempat karantina mandiri yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kalau memang tempat karantina yang diajukan itu memenuhi persyaratan, nanti akan diterbitkan surat konfirmasi karantina mandiri yang Anda ajukan. Tetapi kalau memang tidak memenuhi persyaratan, berarti Anda harus mencari tempat karantina lagi dan mengajukan lagi ke Indonesia IPS Center. Bagi Anda yang tempat karantinanya disetujui, nanti surat konfirmasi karantina mandiri yang kita terbitkan akan kita kirim melalui email Anda, kemudian akan kita hubungi nomor HP Anda sesuai dengan yang tertulis di formulir pengajuan. Surat konfirmasi karantina mandiri yang sudah kita terbitkan nanti Anda cetak
atau di print 2 lembar, 1 lembar atau salinan diserahkan nanti pada saat penerimaan boarding pass, dan 1 salinan lagi diserahkan pada saat Anda masuk ke Korea di Bandara Incheon. Mohon untuk diperhatikan, pengajuan atau permohonan surat konfirmasi karantina mandiri ini sebisa mungkin Anda kirimkan 2 minggu sebelum tanggal keberangkatan Anda. Kalau misalnya tidak bisa 2 minggu, setidak-tidaknya adalah 7 hari kerja. 7 hari kerja yang kami maksud adalah Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional Korea atau hari libur nasional Indonesia tidak dihitung. Tuh. Adapun bentuk dari formulir pengajuan surat konfirmasi karantina mandiri yang tadi saya sebutkan di atas, bentuknya seperti ini. Ini adalah yang form dalam bahasa Korea. Ada satu lagi form dalam bahasa Inggris, ya. Bagaimana cara pengisiannya, ya? Di sebelah kiri bagian atas tertulis Songmyong, ya. Ini Anda isi nama Anda masing-masing sesuai dengan nama yang tertulis di dalam paspor. Kemudian Gukjot itu kewarganegaraan, berarti ditulis Indonesia. Hanggung Gimyong itu adalah nomor penerbangan, ya. Ini juga harus diingat kalau misalnya Anda rumahnya ada di Jawa Timur misalnya, ya. Dari Jawa Timur naik pesawat terbang ke Jakarta. Dari Jakarta ke Incheon pindah pesawat terbang lagi. Lah, yang dimaksud nomor penerbangan yang di sini adalah penerbangan dari Jakarta ke Incheon, bukan dari Jawa Timur ke Jakarta, ya, bukan penerbangan di wilayah dalam negeri Indonesia, tetapi penerbangan pada waktu meninggalkan Indonesia dan menuju ke Korea. Itu yang dimaksud dengan nomor penerbangan, ya. Kemudian untuk Hanggukne Gosuji itu adalah alamat lengkap tempat karantina yang akan Anda pakai. Itu harus ditulis sedetail mungkin. Contohnya, kalau misalnya tempat karantina yang akan Anda gunakan itu menempati sebuah gedung berlantai, itu juga harus disebutkan lantai berapa, kemudian nomor kamar berapa, ya, harus lengkap. Hanggukne Yudebono itu diisi nomor HP Anda di Korea Selatan, ya. Karena nanti pada waktu Anda memasuki Korea Selatan harus ada aplikasi yang harus Anda install yang akan Anda gunakan pada waktu Anda karantina selama 14 hari. Jadi harus punya nomor HP Korea. Sengyeon Woril diisi tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Anda. Yogon Bono nomor paspor. Kemudian Dojak Nyeon Woril itu diisi tanggal kedatangan Anda di Korea atau tanggal tiba Anda di Korea, ya. Ini juga harus diperhatikan, banyak sekali yang mengisi di Dojak Nyeon Woril ini diisi tanggal keberangkatan dari Indonesia ke Korea, padahal yang dimaksud adalah tanggal kedatangannya, ya. Saopjangmyeong ditulis nama perusahaan tempat Anda bekerja. Kalau posisi Anda sekarang belum punya perusahaan, lagi mencari pekerjaan, maka untuk Saopjangmyeong ini bisa dikosongi. Selanjutnya Saopju Hoken Bohoja Songmyeong mit Yudebono. Itu diisi nama pimpinan perusahaan Anda dan nomor HP-nya, ya. Kalau misalnya bukan nama pimpinan perusahaan, bisa juga diwakilkan ke salah satu orang dari perusahaan, entah itu Panjang ataupun yang lain yang nantinya bisa dihubungi untuk menjadi penjamin. Yang dituliskan di sini adalah nama orangnya, bukan nama jabatan atau posisi di perusahaan tersebut.
Contohnya kalau misalnya ditulis Tim Jangnem itu tidak boleh, tetapi dituliskan nama orangnya dan nomor HP-nya. Kalau Anda posisinya sekarang sudah keluar dari perusahaan dan lagi mencari tempat kerja, maka untuk penjamin ini bisa Anda isikan nama pemilik tempat karantina, ya, atau pemilik rumah yang akan dijadikan tempat karantina dan nomor HP-nya. Selanjutnya untuk Yonji Yolakcho diisi nomor HP Indonesia yang bisa dihubungi. Kenapa saya katakan yang bisa dihubungi? Karena dari pengalaman yang masuk banyak sekali nomor HP yang ditulis di form pengajuan, tetapi setelah saya mau konfirmasi dihubungi tidak bisa nyambung atau tidak diangkat, ya. Setelah Anda isi tadi semuanya, kemudian Anda baca, ya, persetujuannya yang ada di bawah ini. Kalau Anda nanti kebingungan untuk memahami isinya, Anda bisa melihat terjemahan dalam bahasa Indonesianya, ya. Nanti di kotak persetujuan Anda beri tanda centang. Setelah itu di bagian bawah Anda isi tanggal, bulan, tahun pengajuan, nama Anda, dan tanda tangan. Ya, itu cara pengisian untuk surat pengajuan konfirmasi karantina mandiri. Ya. Kemudian satu lagi, pada waktu Anda mengirimkan surat konfirmasi, surat pengajuan konfirmasi karantina mandiri, Anda juga harus mengirimkan surat konfirmasi atau pernyataan terkait dengan kesanggupan untuk menanggung biaya karantina mandiri dan biaya pengobatan seandainya nanti positif corona di Korea Selatan, ya. Formatnya atau formulirnya juga bisa di-download di website kami seperti yang tadi saya sebutkan di depan, ya. Kemudian yang dikirimkan ke kami adalah yang dalam versi bahasa Korea, karena di alamat website kami kita cantumkan juga untuk terjemahan dalam bahasa Indonesia. Hal itu untuk mempermudah, membantu Anda untuk memahami isinya. Tetapi yang dikirimkan ke kami adalah yang versi bahasa Koreanya, ya. Nanti setelah dibaca, di bagian bawah Anda tanda tangani, tulis nama terang dan tanggal pengajuannya, ya. Kemudian di-scan, dikirimkan dua-duanya. Yang pertama adalah surat permohonan persetujuan karantina mandiri dan surat konfirmasi kesanggupan untuk menanggung biaya karantina mandiri dan biaya pengobatan seandainya positif corona, ya. Untuk surat konfirmasi kesanggupan membayar biaya karantina mandiri ini, nanti yang aslinya yang Anda tanda tangani itu nanti Anda simpan dan dibawa pada waktu masuk ke Korea, ya. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan tata cara pengajuan surat konfirmasi karantina mandiri. Semoga hal ini bisa membantu bagi rekan-rekan PMI Korea yang masih bingung tentang cara pengisiannya pada waktu akan kembali masuk ke Korea Selatan. Terima kasih.